Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat waktu luang sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran kita, pelajaran fikih pada kesempatan kali ini. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas Sifatul Haji halaman ke-34. Silakan kalian membuka halaman 34 buku fikihnya. Kita masuk pada pembahasan sifat haji. Sebelum kita masuk pada pembahasan sifat haji, di pertemuan-pertemuan sebelum PTS kita juga telah membahas ya bab haji dan umroh secara umum. Kemudian kita masuk pada ibadah-ibadah, hukum-hukum terkait haji dan umroh. Kemudian kita juga telah membahas tentang mikot tempat para ibadah haji untuk mengenakan pakaian ihram. Kemudian sifat ihram dan juga jenis-jenis haji ada berapa. Kita juga membahas tentang talbiyah dan lain-lain. Kita juga di pembahasan terakhir kita telah membahas tentang tawaf ya. Bisa kalian simak lagi pembahasan di video-video sebelumnya apabila ingin dimurojaah ya. Karena pelajaran haji ini sebenarnya berkesinambungan, berkelanjutan. Kalau kita masih kurang paham pelajaran yang dipelajarin, kita bisa memurojaahnya lagi dengan mensetel video pembelajaran dan membaca lagi materi-materi yang sudah kita sampaikan di Classroom maupun di YouTube. Sekarang kita masuk pada pembahasan sifat haji halaman yang ke-34. Nah, kita akan bahas tentang a'malul yaumits tsamin min dzulhijjah, yakni yaumit tarbiyah. Kita akan bahas tentang amalan haji pada tanggal 8 Zulhijjah yang dikenal dengan hari tarwiyah. Nah, apa saja amalan-amalan haji pada tanggal 8 Zulhijjah? Itu hari tarwiyah. Kita akan bahasnya pada slide ini. Nah, hari ini maksudnya hari tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah merupakan hari pertama dimulainya haji. Jadi amalan haji pertama kali dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Pertama, disunnahkan bagi orang yang ingin menunaikan ibadah haji dari penduduk Makkah untuk berihram dari tempat ihramnya pada hari ini, itu tanggal 8 Zulhijjah, sebelum zuhur, seraya mengucapkan labbaika hajjan. Ini kita telah membahas tentang niat ya, kita membaca niat haji dan umroh yaitu ketika tanggal 8 Zulhijjah. Yang mana pembacaan niat, pelafazan niat dalam haji dan umroh ini hukumnya wajib. Beda dengan ibadah-ibadah lain seperti sholat, puasa dan lain-lain. Ibadahnya itu niatnya kita membacanya dengan dalam hati ya, niatnya tempatnya di hati. Sementara ibadah haji ataupun umroh ini niatnya harus dilafazkan ya. Kita mengucapkan labbaika hajjan ya. Kemudian yang kedua, disunahkan bagi yang melaksanakan haji untuk sholat zuhur di Mina dan tetap tinggal di sana sampai esok pagi tanggal 9 Zulhijjah. Jadi disunahkan bagi yang melaksanakan ibadah haji untuk sholat zuhurnya di Mina dan tetap tinggal di Mina sampai esok pagi tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian disunahkan pada hari ini untuk memperbanyak lafaz talbiyah. Ya, kita telah membahas di pertemuan-pertemuan yang sudah lewat ya tentang talbiyah. Ya, tentang lafaz talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal wal mulk la syarika lak. Ya. Jadi mulai tanggal 8 Zulhijjah ini memperbanyak lafaz talbiyah ya. Karena kita telah bahas ya di pembahasan tentang talbiyah dan hukumnya, bahwasanya talbiyah itu dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian selanjutnya kita masuk pada pembahasan tetap di halaman 34. Kita masuk pada pembahasan sifat haji, masih di sifat haji.
a'malul yaumit tasi' min Dzulhijjah, yakni yaumi Arafah. Itu amalan haji pada tanggal 9 Zulhijjah yang dikenal dengan hari Arafah. Ini adalah inti dari ibadah haji, yaitu hari Arafah. Karena nanti kita akan menjelaskan tentang amalan tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah ini. Nah, apabila matahari telah terbit pada tanggal 9 Zulhijjah, maka disunahkan bagi orang-orang menunaikan haji untuk berangkat ke Arafah sambil bertalbiyah. Jadi kan tadi kita telah bahas, mereka nginap di Mina. Kemudian ketika sudah pagi hari tanggal 9 Zulhijjah, maka mereka disunahkan untuk berangkat ke Arafah, langsung bergegas menuju Arafah sambil bertalbiyah, sambil banyak mengucapkan lafaz talbiyah. Itu labbaik Allahumma labbaik sampai habis. Ya. Dari Mina sampai Arafah di perjalanan tuh banyak membaca lafaz talbiyah. Kemudian disanahkan pula bagi imam untuk berkhutbah sebelum sholat zuhur tentang hari tersebut, itu tentang hari Arafah. Jadi khatib di masjid berkhutbah, sang imam berkhutbah tentang hari Arafah, tentang ibadah pada tanggal 9 Zulhijjah ini, dijelaskan secara umum karena kebanyakan manusia belum tahu. Meskipun mereka menunaikan ibadah haji, banyak kan manusia mereka belum tahu tentang ibadah-ibadah haji secara keseluruhan. Disunahkan khutbah sebelum sholat zuhur, ya, sebelum sholat zuhur tentang hari Arafah, satu kali khutbah saja. Kan kalau khutbah Jumat itu 2 kali khutbahnya, kan dipisah dengan 1 kali duduk dari khatib. Kalau ini khutbah cukup sekali saja. Nah, sang khatib mengingatkan manusia tentang usuluddin dan tauhid, mengajarkan manasik-manasik haji. Kemudian akhirnya setelah khutbah 1 kali, semua para jamaah sholat zuhur dan asar secara jamak qashar dengan 1 kali adzan dan 2 kali iqamah. Jadi pada tanggal 9 Zulhijjah, sholat zuhurnya itu dengan apa? Jamak qashar. Jadi zuhur dan asar itu digabungkan dan diringkas. Maksudnya jamak qashar taqdim. Jadi sholat zuhurnya dan sholat asarnya digabung, tapi mengerjakannya 2 rakaat. Jadi sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat dilakukan pada waktu zuhur. Ya, itu disunahkan untuk menjamak qashar, itu menjamak qashar. Jadi digabungkan sholat zuhur dan asar, kemudian qashar itu dipendekkan. Jadi 2-2, zuhur 2, asar 2. Dengan 1 kali azan dan 2 kali iqamah. Jadi azan cukup sekali doang, azan buat zuhur. Nanti ketika sudah selesai 2 rakaat sholat zuhur, bangkit lagi, qomat, habis qomat, sholat lagi 2 rakaat untuk sholat qashar, sholat asar. Ya, itu sekilas tentang amalan pada tanggal 9 Zulhijjah. Lanjut, kita masih pada pembahasan yang sama, ya, yaitu amalan pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Kita akan bahas a'malul yaumit tasi', ya, hukum-hukum atau ahkamul wukuf di Arafah, hukum-hukum tentang wukuf di Arafah. Kita akan membahas tentang hukum-hukum yang terkait masalah ibadah wukuf di Arafah. Yang pertama, maknanya. Kita akan tahu maknanya dulu, apa itu wukuf. Nah, wukuf di Arafah adalah berdiamnya para peserta haji pada hari ini, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, mengendarai kendaraan ataupun berjalan. Jadi secara bahasa wukuf itu artinya diam. Karena kan wukuf itu dari asal bahasa Arabnya waqafa. Kalau kita baca Al-Quran, waqaf, ada waqaf itu berhenti kan. Nah, wukuf itu secara bahasa itu diam. Jadi ya secara kita diam, tapi diamnya pada hari Arafah ini bukan diam nyantai, nggak ngapa-ngapain, tapi dilaksanakan apa? Ibadah, doa, zikir dan lain-lain. Ya, jadi secara bahasa makna wukuf itu adalah berdiamnya para peserta haji pada hari ini di Arafah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, mengendarai kendaraan ataupun berjalan. Yang kedua, hukmuhu, hukumnya. Ya, wukuf di Arafah merupakan rukun dari rukun-rukun haji, ya. Ini saya salah ya. Bukan rukun Islam, tapi rukun haji. Saya salah ketik. Bisa diganti nanti. Wukuf di Arafah merupakan rukun dari rukun-rukun haji, bukan rukun Islam.
Mohon yang sudah mendengarkan nanti diganti di catatannya. Bukan rukun Islam tapi rukun haji. Yang mana tidak sah haji seseorang tanpa melakukan wukuf di Arafah. Kita juga telah membahas pada pertemuan sebelumnya tentang rukun, ya. Rukun dalam ibadah, kalau kita gak mengerjakan salah satu dari rukun tersebut, maka ibadah tersebut batal. Contohnya kalau kita lagi sholat, kita lupa ruku atau kita lupa sujud, maka disunahkan bagi kita apa? Untuk bukan sujud sahwi ya, kalau kita lupa ruku atau sujud, kita apa? Langsung kembali lagi ke ruku atau sujud. Misalnya kita lupa ruku, habis kita baca surat pendek, kita langsung sujud, lupa ruku sama i'tidal. Nah, kalau kita langsung ingat itu, kita harus kembali lagi ruku. Bukan sujud sahwi nanti di akhir. Kalau sujud sahwi di akhir beda lagi ceritanya. Nah, kita kembali pada pembahasan kita. Hukum wukuf di Arafah adalah ini merupakan rukun dari rukun-rukun haji. Yang mana tidak sah haji seorang tanpa melakukan wukuf di Arafah. Hadisnya terdapat di buku ya, di halaman yang ke-35 atau bagian atas. Yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah, maksudnya haji itu intinya di Arafah, ibadah haji. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang ketiga ya, masih di sifat haji, masih di amalan tanggal 9 Zulhijjah, masih di hukum-hukum tentang wukuf di Arafah. Yang ketiga, waktunya ya. Nah, waktu dimulainya wukuf di Arafah dari setelah sholat zuhur dan asar sampai terbenamnya matahari ya. Jadi waktu dimulainya wukuf di Arafah itu dari setelah sholat zuhur tadi, setelah sholat zuhur dan asar yang udah di jamak qashar, sampai terbenamnya matahari, berarti sampai maghrib. Ini waktu yang disunnahkan karena ini adalah waktu mustajabahnya doa. Doa dikabulkan di waktu ini ya. Salah satu waktu dikabulkannya doa adalah pada hari Arafah. Jadi waktu wukuf di Arafah yang paling tepat, yang sesuai sunnah adalah setelah sholat zuhur dan asar sampai terbenamnya matahari. Terdapat dalilnya dalam hadis Urwah halaman 35, kalian bisa lihat di situ ya. Karena Rasulullah SAW qol man shalla ma'ana sholatal ghadat jam'in waqafa ma'ana hatta bid faqad afadha qabla dhalika min arafatin lailan aw naharun faqad thumma hajjahu faqad nafasahu ya. Jadi waktu yang disunahkan untuk melakukan wukuf di Arafah dari setelah sholat zuhur sampai terbenamnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah. Akan tetapi dibolehkan, ini dibolehkan ya, ini bagi orang yang mungkin kesulitan atau dia nggak kuat, misalnya kalau panas banget ya, dia nggak kuat, dibolehkan. Atau mungkin buat orang tua yang nggak kuat untuk berdesak-desakan atau panas-panasan, dibolehkan untuk melaksanakan wukuf di Arafah pada mulai setelah matahari terbit pada tanggal 9 Zulhijjah sampai matahari terbit pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi waktunya lebih panjang bagi orang yang nggak mampu ini ya. Kalau misalnya dia nggak mampu wukuf di Arafah, dia boleh, ini dibolehkan ya, cuma dibolehkan. Akan tapi yang lebih afdol, lebih utama yang pertama. Jadi dibolehkan wukuf di Arafah dari mulai terbit matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit matahari tanggal 10 Zulhijjah. Jadi dia melakukan wukuf pada malam hari dibolehkan. Ini dibolehkan, tapi yang disunahkan bagi kita apabila kita sehat, kita mampu, yaitu pada siang hari. Kemudian yang keempat, tempatnya. Arafah semuanya merupakan tempat wukuf. Jadi satu tempat Arafah itu semuanya merupakan tempat wukuf. Seluruh tempat di Arafah itu tempat wukuf, tempat untuk melaksanakan ibadah wukuf. Tidak sah wukuf di lembah yang terletak di dekat Arafah, namanya lembah Uranah ya. Jadi di dekat Arafah itu ada suatu lembah yang dinamakan lembah Uranah. Nah, itu tidak sah wukuf di situ. Kenapa? Karena itu tidak termasuk bagian dari Arafah ya. Kalau sekarang sudah enak ya, karena kerajaan Saudi mereka telah memberikan tanda-tanda yang jelas ya. Jadi udah dikasih tanda buat wukuf di mana aja gitu. Jadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kerajaan Saudi Arabia telah memberikan kemudahan ya. Jadi udah dikasih tahu tanda-tanda tempat buat wukuf tuh di mana aja. Udah ada tandanya. Sekarang insya Allah mudah.
Nah, kita masuk pada pembahasan yang kelima, masih di hukum-hukum tentang wukuf di Arafah, yaitu amalan yang disunahkan ketika wukuf. Amalan apa saja yang disunahkan ketika wukuf di Arafah? Yang pertama, disunahkan bagi yang menunaikan haji untuk sholat zuhur dan asar pada hari Arafah secara jamak dan qashar. Kita membahas tadi ya. Kemudian yang kedua, disunahkan bagi yang menunaikan haji untuk menghadap kiblat, memperbanyak doa dan bersungguh-sungguh dalam berdoa, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kebaikan dunia dan akhirat untuk keluarganya dan umat Islam, dan memperbanyak lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Jadi kita disunahkan pada hari Arafah itu untuk memperbanyak doa, memperbanyak zikir kepada Allah. Kemudian yang ketiga, disunahkan agar memperbanyak tahlil dan takbir. Ya. Kemudian yang terakhir, para ibadah haji senantiasa berzikir dan berdoa sampai terbenamnya matahari. Ya, jadi ibadah wukuf di Arafah ini merupakan ibadah yang paling capek. Karena Nabi juga bersabda apa? Al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Menunjukkan apa? Inti dari ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Karena ibadah wukuf di Arafah ini kita melaksanakannya sangat lama. Ya, dari habis zuhur sampai terbenamnya matahari, kira-kira 6 jam. Kurang lebih 6 jam ya. Itu kita di sana berdiam diri dengan kita berdoa kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, kita minta kepada Allah. Ya, kita berdoa kepada Allah juga, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan agar kita dapat menunaikan ibadah haji, agar kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya ibadah wukuf di Arafah. Ya, meskipun panas-panasan, berdesak-desakan, seluruh manusia di bumi berkumpul di sana, umat Islam, ya. Tapi mereka semua datang untuk melaksanakan ibadah haji, untuk melaksanakan wukuf di Arafah karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan perlu diperhatikan lagi doa pada hari Arafah, ketika wukuf di Arafah, ini adalah doa yang makbul, doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya insyaallah ketika Allah memberikan izin pada kita diberikan nikmat, diberikan harta kepada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita untuk menunaikan ibadah haji, maka ketika kita melaksanakan ibadah wukuf di Arafah, kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita minta semua yang kita minta, semua yang kita mau, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Karena pada saat itu tidak ada yang menghalangi doa kita. Ya, karena doa pada hari itu sangat mustajab, sangat kemungkinan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah beberapa amalan-amalan ibadah haji. Kita telah membahas pada tanggal 8 Zulhijjah, yaitu hari Tarwiyah, dan 9 Zulhijjah hari Arafah. Masih banyak lagi ya amalan-amalan ibadah haji ya. Jadi nanti juga ada amalan pada malam ke-10 Zulhijjah, kemudian amalan pada tanggal 10 Zulhijjah, mana itu kan hari raya Idul Adha, itu ibadahnya juga masih banyak di sana ya. Insyaallah kita akan membahasnya pada pertemuan selanjutnya. Mungkin sampai sini saja materi yang bisa saya sampaikan tentang sifat haji, khususnya tentang amalan-amalan haji pada tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah dan tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian sampaikan pada kolom komentar postingan ini. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.